Terima kasih Anda masih bersama kami. Ya pemirsa, selama bulan September lalu, 3.836 kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA tercatat di Kabupaten Banjar dan jumlah ini mengalami kenaikan dari bulan sebelumnya yang berjumlah 3.688 kasus. Diperkirakan pada bulan Oktober, angka ini akan mengalami lonjakan seiring dengan buruknya kualitas udara akibat kabut asap. Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar mencatat jumlah kasus ISPA mengalami kenaikan drastis pada bulan Juli 2023, yakni sejumlah 4.249 kasus. Ternyata angka ini mengalami penurunan di bulan Agustus, namun kembali naik di bulan September 2023 hingga 3.836 kasus. Dari angka tersebut, kasus ISPA berupa batuk bukan pneumonia 3.632 kasus dan khusus pneumonia 204 kasus. Kabid P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar menyatakan Kecamatan Sungai Tabuk disusul Martapura Timur dan Martapura Barat menjadi wilayah dengan kasus ISPA terbanyak. Alasannya karena wilayah tersebut terdampak kabut asap cukup parah akibat kebakaran hutan dan lahan. Kita sudah beberapa kali menyurati puskesmas untuk memberikan intinya kalau pasien datang harus dilayani dengan baik. Kemudian pembagian masker itu baik ke masyarakat maupun ke SD terutama anak-anak sekolah yang SD yang ini. Terus kita bukan bikin himbauan juga ya tentu dalam kondisi-kondisi tertentu misalnya kabut asap yang cukup tebal ya kita harus menghindari itu. Tapi kalau memang harus keluar ya gunakanlah masker. Masyarakat dihimbau agar menjaga kesehatan dengan meningkatkan imunitas, memakai masker, dan dalam keadaan kabut asap berat agar menutup ventilasi supaya asap tidak masuk ke dalam rumah. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Pemirsa, Balai Veteriner Banjarbaru memperingati Hari Rabies Sedunia dengan layanan sebulan vaksinasi massal serta dimeriahkan lomba mewarnai gambar hewan untuk anak-anak di samping lomba kesehatan hewan dan simulasi disinfeksi hewan. Balai Veteriner Banjarbaru di Jalan Ambulung, Kota Idaman, akhir pekan lalu memperingati Hari Rabies Sedunia dihadiri staf ahli Wali Kota Banjarbaru Muhammad Rustam. Hari Rabies Sedunia yang jatuh setiap tanggal 28 September itu kali ini dirayakan serentak di seluruh Indonesia pada 7 Oktober 2023 guna mencetak rekor muri untuk vaksinasi massal rabies seluruh Indonesia. Ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya rabies yang bisa mematikan dan harus diwaspadai. Di Balai Veteriner Banjarbaru sendiri, sejak 8 September sampai 7 Oktober dilakukan vaksinasi massal rata-rata setiap minggu, melayani antara 100 sampai 150 hewan dan sampai sekarang sudah ada 750 ekor hewan yang divaksinasi. Menurut Kepala Balai Veteriner Banjarbaru, Dr. Hewan Putut Eko Wibowo, ada sekitar 16 kabupaten kota di Kalimantan yang terindikasi penyakit rabies, terbanyak di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Sedangkan untuk Kalimantan Selatan sudah bisa dikendalikan, meskipun masih terdapat kasus rabies pada hewan dalam jumlah sangat sedikit. Untuk mendukung Kalsel Bebas Rabies 2030, Pemko Banjarbaru melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan secara berkala melakukan pemantauan ke seluruh kelurahan dengan menyediakan layanan informasi masalah hewan terkena rabies. Sampai saat ini untuk kita di Banjarbaru sendiri BVET itu sekitar 600-an. Nah di luar itu ada dari Dinas Provinsi juga menyiapkan, kemudian dari teman-teman kabupaten kota juga ada. Masing-masing kabupaten kota serentak untuk melakukan. Kebetulan kami di Banjarbaru kerjasama dengan Distako Banjarbaru untuk dilaksanakan di desa saja, termasuk di provinsi ya Pak. Jadi kami bertiga di provinsi, Dinas Kota Banjarbaru dan BPOM. Pak, soal target 2030 bebas itu Pak, akan dijelaskan Bapak? Rencananya untuk Kalimantan memang kita target 2030 bebas dari rabies. Dan kita sudah menjalankan program-program terkait pembebasan itu, diantaranya adalah
program-program vaksinasi dan pembebasan di beberapa wilayah untuk di Kalimantan. Peringatan Hari Rabies Sedunia ini juga dimeriahkan dengan lomba mewarnai gambar hewan untuk anak-anak di samping lomba kesehatan hewan dan simulasi disinfeksi hewan. Sarpani melaporkan untuk Banjar TV. Informasi lainnya pemirsa, memperingati Hari Museum Nasional tahun ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Selatan kembali menggelar lomba edukatif kultural Museum Mading 3 Dimensi, diikuti para pelajar tingkat SMA, SMK sederajat selama 3 hari. Sedikitnya 16 sekolah setingkat SMA, SMK sederajat di Kota Banjarmasin mengikuti lomba edukatif kultural Museum Mading 3 Dimensi digelar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Selatan di halaman Museum Wajah Sampai Kaputing di Jalan Kenanga Sungai Jingah, Banjarmasin, Senin 9 Oktober. Para peserta diminta membuat majalah dinding bervisual 3 dimensi dengan tema Revolusi Fisik Perjuangan Kalimantan. Majalah dinding tersebut nantinya akan dinilai dari beberapa sudut pandang, mulai dari segi artistik, jurnalistik, hingga sejarah. Selain itu ada 5 kriteria penilaian yang akan diambil oleh 3 orang juri, diantaranya kreativitas dan keunikan, isi mading sesuai tema, tata bahasa, kebersihan, kerapian, keindahan, dan presentasi yang dilakukan oleh peserta kepada para juri. Menurut juri bidang artistik M. Syahril Nur, untuk penilaiannya sendiri akan dicari mading 3 dimensi dengan tampilan yang artistik hingga mampu menarik perhatian khalayak untuk mendekat dan memperhatikan apa saja informasi yang terdapat di dalam mading tersebut. Ini sering ditemukan mading 3D bisa berwarna, bisa bercahaya, bisa berbunyi, ya, dan pokoknya perlukan sesuatu yang sangat kreatif sehingga menjadi hal yang sangat menarik. Orang akan tertarik untuk mendekat dari jauh melihat, oh ini ada hal yang sangat menarik, ada berlampu, berkelap-kelip, bergerak, bisa berbunyi. Ada apa ini? Langsung mereka mendekat, mereka akan langsung menikmati atau mendapatkan informasi dari mading itu. Nah, di sini yang akan dicapai bagaimana siswa yang utamanya mengajarkan mading 3D ini kreatif, sehingga membuat mading menjadi lebih menarik untuk disaksikan oleh khalayak yang menikmati atau mendapat informasi dari mading itu sendiri. Sementara itu, menurut juri bidang jurnalistik Budi Dayat Kurniawan menjelaskan, penilaian mading 3 dimensi terbaik juga harus bisa menyampaikan informasi sejarah perjuangan Kalimantan yang menarik dan tidak membosankan agar belajar sejarah bisa dipelajari secara menyenangkan. Ya, persoalan kita memang sebenarnya adalah kan image sejarah itu kan selalu tentang tahun-tahun, tentang peristiwa-peristiwa yang secara psikologis itu terlalu jauh jaraknya dengan generasi kita. Perang Banjar jauh jaraknya berabad-abad yang lalu dan seterusnya. Nah, caranya agar sejarah itu menarik dipelajari, didekatkan dengan publik, didekatkan dengan anak muda. Tapi pola mendekatkannya harus sesuaikan dengan zaman mereka. Betul. Harus sesuaikan dengan platformnya. Kalau misalnya mereka tidak terlalu suka membaca, berarti ganti dengan visual yang menyenangkan. Ada permainan, ada lomba seperti ini. Sehingga sejarah tidak lagi identik dengan hal-hal yang masa lalu, kayak seorang tua wara gitu kan. Yang kami ini baru lahir bang, gitu kan. Kesannya membosankan. Nah, saya kira ini juga bisa diadopsi oleh kawan-kawan guru sejarah di Kalsel. Sekali-sekali lah kita mengajari sejarah itu dengan cara yang menghibur, rekreatif. Contohnya seperti ini. Jadi dia rekreatif, dia belajar kerjasama, dia belajar mengatur emosi sesama kawan-kawannya, bekerja dalam tim, dan menghasilkan sesuatu yang bernilai, yang bisa dilihat kapanpun. Perlombaan yang digelar dalam rangka memperingati Hari Museum Nasional dan berlangsung 3 hari ini akan memperebutkan piala pemenang dan uang pembinaan.
Erwin Yudanwari, Banjar TV. Informasi selanjutnya, selama ini peternak kerbau rawa di Hulu Sungai Utara hanya mengandalkan rumput sebagai pakan ternaknya, tanpa ditambah nutrisi untuk produktivitasnya. Untuk itu, tim Fakultas Pertanian Uniska hadir memberikan UM3B suplemen ternak ruminansia. Pada pertengahan September lalu, tim Fakultas Pertanian Uniska yang diketuai Neni Widaningsih bersama Profesor Abdul Malik dan Siti Erlina melakukan pemberdayaan kemitraan masyarakat kelompok tani Bina Maju di Desa Sapala, Kecamatan Paminggir, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kegiatan ini dilaksanakan berkat hibah dari Kemendikbudristek RI untuk melakukan pemberdayaan berbasis masyarakat. Salah satunya memberikan pelatihan pengolahan pakan suplemen atau pakan tambahan yang mengandung sumber protein, energi, mineral, dan kaya akan vitamin E yang bersumber dari Morinaga oleifera yang diberi nama UM3B atau Urea Molasses Multinutrient Morinaga Block yang banyak memiliki kegunaan. Memang di dalam kandungan UM3B itu kita sudah mendesain ya, mereka ada unsur protein, kemudian mineral ya, kemudian asam amino juga yang lengkap ya, dan multivitamin. Nah, kami berharap agar ternak kerbau yang sehari-hari di rawa, berkunjung ya dia ya, nggak sempat makan, itu dengan tambahan UM3B ini bisa meningkatkan asupan makannya sehingga bisa meningkatkan produksi dan reproduksinya itu. Banyak hal yang melatar belakangi Uniska memberikan pelatihan UM3B ini berdasarkan keinginan masyarakat di sana, termasuk sulitnya ternak mencari pakan saat musim hujan tiba. Nah, permasalahannya itu adalah kekurangan pakan ketika pada musim hujan, begitu ya. Karena rumput lokal biasanya kalau musim hujan atau air dalam itu rumputnya larut terbawa air gitu ya, dan membusuk ke dasar rawa. Nah, sehingga si kerbau tersebut kesulitan untuk mencari pakan, bahkan memang kebanyakan kerbau terutama yang anaknya itu mati lemas gitu ya, karena kelelahan berenang untuk mencari pakan. Makanya kami hadir dengan solusi ini, pemberian UM3B ini harapannya bisa mengatasi permasalahan yang ada khususnya di Desa Sapala, Kecamatan Paminggir. Hasilnya pun saat ini terus dipantau oleh tim Fakultas Pertanian Uniska yang saat ini masih dalam proses adaptasi. Dan harapannya ke depannya UM3B ini bisa secara rutin diberikan kepada ternak oleh peternak yang ada di desa tersebut. Insya Allah gitu ya, ke depannya pasti bagus aja produksinya, karena berdasarkan hasil penelitian yang terdahulu memang hasilnya bagus gitu ya. Sementara itu, ke depannya Uniska akan mencoba mengembangkan teknologi pengolahan produk ternak kerbau rawa yang turut menjadi harapan masyarakat setempat. Eko Anggoro, Banjar TV. Pemirsa, Universitas Sari Mulia Banjarmasin melepas sebanyak 30 orang mahasiswa yang menjalani program KKN tematik mahasiswa peduli stunting selama 3 bulan dengan lokasi pelaksanaan menyebar di 5 kecamatan di kota Banjarmasin. Program KKN tematik ini merupakan implementasi kerjasama antara Universitas Sari Mulia Banjarmasin dengan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan. Program KKN tematik mahasiswa peduli stunting dilaksanakan Universitas Sari Mulia Banjarmasin. Peresmiannya ditandai pemotongan pita oleh Ketua Yayasan Aizar Sudarto didampingi Rektor Dr. Hajah Dwi Sogi Sri Rejeki bersama perwakilan BKKBN Prop Kalsel di halaman kampusnya di Jalan Pramuka, Banjarmasin, Kamis 12 Oktober 2023. Nantinya mahasiswa diminta untuk menjalankan program tematik dengan 3 sasaran utama, yakni di bidang kesehatan,
kewirausahaan, dan literasi digital. Harapannya mahasiswa dapat mengembangkan kreativitasnya serta memberikan pola perubahan perilaku yang baik kepada masyarakat lewat keilmuan yang dimiliki masing-masing, di samping menjadi sarana untuk bersosialisasi dengan masyarakat. Ini berkembang lagi ke BKKBN ya, supaya mereka tahu nanti tidak hanya di puskesmas, di mana-mana bisa gitu loh ya. Jadi kita sangat senang sekali baru kali ini ya kerjasamanya dengan BKKBN. Nanti mereka akan lebih mandiri lagi Mas ya setelah lulus. Jadi selesai nanti mendapat pengalaman yang banyak di BKKBN, nanti akan dapat dituangkan ke masyarakat gitu. Ya, apa yang bisa mereka kerjakan. Jadi kami berharap supaya KKN ini mahasiswa bisa meningkatkan kreativitas, bisa mengaplikasikan ilmu yang kita kasihkan, yang dikuliahkan sehari-hari. Jadi kita harap angka stunting di Banjarmasin itu menurun dan tidak ada sama sekali. Jadi semoga angka stunting di Banjarmasin menurun dan masyarakat di Banjarmasin itu sehat, panjang umur, dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin, amin ya Rabbil Alamin. Kami sangat mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaannya BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan yang sudah berkenan memberikan amanahnya kepada Universitas Sari Mulia, yang dimana terkait dengan program KKN dalam percepatan penurunan stunting ini dengan tema Mahasiswa Peduli Stunting. Untuk Universitas Sari Mulia mempunyai 3 tema yang nantinya akan diperuntukkan dalam implementasi kegiatan KKN tematik ini. Yang pertama adalah di bidang kesehatan, yang kedua di bidang kewirausahaan, dan yang ketiga adalah literasi digital. Harapan kami dengan 3 program ini menjadikan salah satu keunggulan di dalam pencegahan stunting khususnya di Kota Banjarmasin. Terlaksananya program KKN ini merupakan bentuk kerjasama yang dijalin antara Universitas Sari Mulia Banjarmasin dengan BKKBN Provinsi Kalsel sebagai implementasi dari Perpres nomor 72 tahun 2021 dalam upaya percepatan penurunan stunting di daerah. Kami menyambut baik dari Pak Angga, dari Universitas Sari Mulia, dan juga Ibu Ketua Yayasan, serta Ibu Rektor, Ibu Dr. Dwi Sogi Universitas Sari Mulia, yang sudah berkenan menerima undangan dari pemerintah Republik Indonesia untuk menjadi bagian dalam percepatan penurunan stunting dengan menggerakkan mahasiswa-mahasiswa yang ada di sini. Karena bagi kami menyadari bahwa mahasiswa itu bisa menjadi agen perubahan yang sangat signifikan dalam mempengaruhi atau memberikan pola perubahan perilaku yang baik kepada masyarakat. Sehingga program ini kami harapkan nanti dapat menjadi referensi atau dapat menjadi sarana bagi mahasiswa, tidak hanya untuk mendharma bagikan ilmunya, juga sebagai sarana untuk bersosialisasi dan juga bermasyarakat. Program KKN tematik ini diikuti 30 mahasiswa dari 3 program studi di 3 fakultas di Universitas Sari Mulia Banjarmasin untuk waktu 3 bulan berlokasi di 5 kecamatan di Kota Banjarmasin. Erwin Yudanwari, Banjar TV. Pemirsa, usai pariwara berikut ini akan kami hadirkan Basnas serahkan bantuan rumah layak huni. Informasi selengkapnya sesaat lagi.